bersukacita atas anniversary dari edisi yang ke-30 tahun. Sungguh besar penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaan-Mu Tuhan, Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. nyatakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Nyanyikan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Pada siapa saudara? Tak ada. Kerajaannya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Tak tertandingi. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kita semua bersukacita, amin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau akan mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu Tuhan, Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. kita semua bersukacita, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau bersyukur buat kasih-Mu. Sama-sama
hati menantikan kuasa-Mu. Amin. Kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu tiada lagi belenggu. Ku telah bebas dan ku menang. Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema. Bersorak seru dan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta. Mari yang bersorak-sorai, bersuka cita, berikan tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan kita semua. Sorakan Yesus Tuhan. Semua. Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema. Bersorak seru dan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta. Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema. Bersorak seru dan dahsyat Kau Tuhan, bersorak seru dan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta. Berikan suara-suara yang paling dahsyat bagi Tuhan. Shalom Jemaat NDC, senang sekali kami bisa menyambut Anda di minggu yang spesial. Ulang tahun NDC yang ke-30. Ibadah Raya Minggu diadakan secara online di YouTube channel NDC Ministry. Saudara dapat melakukan subscribe dan nyalakan tanda bel untuk mendapat notifikasi konten terbaru dari kami. Saudara, kini NDC telah melangsungkan ibadah on-site di NDC Central Park dan di NDC Living World. Jadwal dan registrasi dapat saudara akses menggunakan aplikasi NDC. NDC melakukan protokol kesehatan dengan ketat, dan saudara wajib menunjukkan sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi. Persiapkan roti dan anggur karena kita akan mengikuti perjamuan kudus bersama Pastor Josia Abdi Saputra. Berikut jadwal ibadah online lainnya dari NDC Ministry. Saudara, dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari, tentunya akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan NDC menyediakan Revive yang sudah tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Dan saudara dapat mempelajari firman Tuhan dengan menggunakan fitur Bible Study di aplikasi NDC. Temukan penjelasan mengenai latar belakang penulisan kitab, rangkuman dalam bentuk audio, dan penjelasan ayat per ayat. Ikuti seruan doa bersama yang diadakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 20 di YouTube channel NDC. Kita akan terus berdoa dan mujizat Tuhan pasti terjadi atas Indonesia, gereja, dan juga bagi keluarga kita. Saudara, di saat kita mengalami masa sukar ataupun dalam pergumulan, tentunya kita memerlukan dukungan dan doa. Untuk itu pentingnya kita memiliki sebuah komunitas rohani yang saling menguatkan dan mendoakan. Mari bergabung ke dalam komunitas rohani NDC, yaitu KOR. Pendaftaran melalui aplikasi NDC dan pertemuan KOR dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah.
atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mulai Minggu 17 Oktober, ibadah online di YouTube channel NDC mengalami perubahan jadwal menjadi seperti berikut ini. Subscribe dan tekan tanda bel untuk mendapat notifikasi berlangsungnya ibadah. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk permohonan doa dan kesaksian, kirimkan melalui WhatsApp chat di nomor hotline prayer berikut. Pendoa NDC selalu siap berdoa bersama saudara. Demikianlah NDC News hari ini. Happy birthday, NDC! Tahun berganti. Ujian dan tantangan dilewati bersama dengan Tuhan. Asa tidak menjadi sirna karena kami selalu ada dalam hatimu. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Saudara bersyukur sama-sama nyatakan. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, amin, penuhi kehidupanku. Kau setia Tuhan, Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Kau setia, Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Kemenangan syukur kami Tuhan, karena Engkau baik, Engkau luar biasa baik.
setia menguatkanku. Ku bersyukur karena kau setia. Ku bersyukur untuk selama-lamanya. Kasih-Mu selalu memenuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur, haleluya. Kami ada sampai hari ini karena Engkau Tuhan. Gereja ini ada sampai hari ini semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat suara-Mu dan puji nama Tuhan. Terima kasih. Kau yang layak terima segala pujian kami, penyembahan kami, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Yes, you deserve the glory, oh God. You deserve the glory and the honor. We lift our hands in worship. We lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. Sing it out. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great.
There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no There is one no else one else like you. Yes, Lord. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you, Jesus. Mari angkat kedua tangan kita dan serukan bersama. For you are great. You do miracles so great. There is no There is one no else like one you. else like you. Oh, Jesus. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh, Jesus. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Lord, sing it out. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. No one else like you. No one else like you. Oh, Jesus. No one else like you. Segala kemuliaan, hormat, keagungan hanya bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu setiap saudara yang saya kasih dalam Tuhan, baik jemaat NDC maupun saudara yang mengikuti ibadah pada saat ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sambil memandang kepada salib Yesus, mari kita angkat roti kita tinggi ke atas, saudara. Kita mengingat ketika Yesus menanggung semua dosa kita atas tubuhnya, sehingga tubuh Yesus dihancurkan, diremukkan, dan dipecah-pecahkan bagi kita. Dan saudaraku, bukankah roti yang kita pegang dan akan kita makan bersama ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya, mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu dengan tubuh-Mu sendiri. Terima kasih Kau menanggung semua dosa kami, bahkan penyakit kami atas tubuh-Mu.
Sehingga lewat bilur pada tubuh Yesus, kami yang sakit disembuhkan. Dimanapun saudara berada, yang sakit dan menderita kelemahan tubuh, mari pegang tubuhmu yang sakit. Dan katakan bersama saya, dalam nama Yesus. Dan oleh sebab bilur Yesus, kami perintahkan segala penyakit keluar. Dan kami menerima kesembuhan ilahi. Dalam nama Yesus terjadi atas setiap tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan sekarang mari kita angkat cawan kita tinggi ke atas saudara. Sekali lagi kita memandang kepada salib Yesus. Dan mengingat ketika Yesus mencurahkan darahnya bagi kita untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah cawan dan anggur yang kita pegang dan akan kita minum bersama ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya, mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Sekali lagi semua katakan, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena lewat darah-Mu dan salib-Mu, dosa kami sudah diampuni, kami sudah ditebus, dan kami sudah menerima hidup yang kekal. Itu sebabnya kami berjanji akan setia mengiring Engkau, setia melayani Yesus sampai akhir hidup kami, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saatnya kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara secara khusus kepada kami. Tuhan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi semua jemaat yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin, amin. Bolehkah kita berikan kemuliaan bagi Tuhan di tempat kita sedang beribadah saat ini? Haleluya, Tuhan Yesus begitu baik. Puji Tuhan. Saudara-saudara, minggu ini adalah minggu yang spesial karena selain kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, kita juga merayakan ulang tahun gereja kita NDC, Nafiri Discipleship Church yang ke-30. Tepatnya adalah tanggal 6 Oktober, saudara-saudaraku. Tapi kita ambil untuk minggu yang kedua ini. Kita bisa sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau kita melihat perjalanan gereja kita NDC, awalnya dimulai dengan hanya 15 orang, saudaraku. Kemudian berpindah-pindah tempat. Sehingga kalau hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, saya sungguh yakin semuanya bukan karena kekuatan kita, saudaraku, atau para pengurus atau siapapun, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin saudara semua menyaksikan kilas balik perjalanan gereja kita, saudaraku, dari awal sampai 30 tahun ini. Supaya kita bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa dan semua kita akan bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Selamat menyaksikan kilas balik NDC, saudaraku. Minggu 6 Oktober 1991, gereja kita memulai ibadah perdana di Jalan Morotai, Jakarta Pusat dengan nama GBI Nafiri Allah. Pastor Josia Abdi Saputra sebagai gembala sidang memulai satu kali ibadah sore dengan jumlah jemaat 15 orang. Dalam perkembangannya, gereja kita membuka ibadah di beberapa lokasi dan sebagai kantor sekretariat, gereja menyewa ruko di kawasan Harmoni. Pada 1994, Tuhan memberkati gereja kita dengan pembelian 2 ruko di Greenfield Maisonet, Jakarta Barat. Dan seluruh kegiatan gereja dialihkan ke tempat ini. Dan pada Mei 2002, dengan jumlah jemaat 1.300 orang,
gereja kita memperluas tempat ibadah di lantai 3 karena telah memiliki 6 ruko dan membangun arena bermain di lantai 2. Oleh kemurahan Tuhan, pada Juni 2004 kita memiliki Prisma Sports Club yang terletak di perumahan Taman Kedoya Permai. Jumlah jemaat saat ini sebanyak 2.000 orang. Pertengahan 2009, kebaikan Tuhan dinyatakan bagi gereja kita, yaitu dengan pembangunan Nafiri Convention Hall yang terletak di Central Park Mall kawasan Podomoro City, Jakarta Barat. Di NCH, ibadah diadakan di ruang Megasa dengan kapasitas 2.000 kursi. Di NCH juga terdapat sekolah Nafiri Study Center dengan akreditasi A untuk jenjang PAUD hingga SMA. Jumlah jemaat hingga Maret 2010 tercatat mencapai 7.000 orang. Pada 2014, senior pastor kita, Pastor Josia Abdi Saputra, mendapat visi dari Tuhan dan mengubah nama gereja yang semula bernama GBI Nafiri Allah menjadi Nafiri Discipleship Church. Kemudian, NDC fokus melayani jemaat dengan pemuridan melalui core. NDC membuka ibadah di Living World Mall pada Mei 2014. Dan karena jemaat yang terus bertambah, maka pada 2017 tempat ibadah diperluas dengan ballroom berkapasitas 1.500 kursi. Pada akhir 2014, jemaat NDC tercatat sebanyak 9.000 orang. Di tahun yang sama, NDC juga membuka ibadah di Bewok Mall lantai 11 dengan ballroom berkapasitas 2.500 kursi. Di NDC Bewok telah diselenggarakan 3 kali konser rekaman album NDC Worship, yaitu Live in Bewok pada 2015, Faith pada 2017, dan pada 2018 konser untuk album Purify. Dan juga telah 1 kali dilaksanakan rekaman untuk konser virtual NDC Worship album Mighty pada tahun ini. Pada 2016, jemaat NDC menjadi 14.000 orang. Seiring berjalannya waktu, tahun demi tahun, Tuhan terus mempercayakan penambahan jemaat yang digembalakan di gereja kita NDC. Dan hingga kini, jumlah jemaat yang digembalakan oleh NDC tercatat sebanyak 22.000 orang. Tuhan juga memberkati NDC dengan tanah seluas 2 hektar yang terletak di Pik 2. Dan setiap perencanaan ke depan, kita berdoa meminta pimpinan Tuhan agar tanah di Pik 2 ini dapat dibangun The Cloud, gedung NDC Center berkapasitas 12.000 kursi yang akan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan saja di Indonesia, tetapi juga untuk seluruh dunia. Perjalanan melalui rentang waktu selama pandemi COVID-19, NDC tetap mengembalakan jemaatnya secara online, melalui media siaran YouTube dan media pertemuan Zoom. Semua kegiatan mulai dari ibadah raya, ibadah NDC Women, NDC Youth, NDC Kids at Home, kelas pembinaan dan pengajaran, pertemuan core, pelayanan doa dan konseling, semuanya tetap dilaksanakan agar jemaat tetap tergembalakan dengan baik. NDC juga terus berkarya mewujudkan amanat agung Tuhan Yesus melalui NDC Mission atau pelayanan misi Nafiri Allah yang telah memberikan subsidi kepada hamba Tuhan di daerah, pembangunan gedung gereja sederhana, pembangunan MCK, sumur bor, pembangkit listrik, dan pembangunan gedung PAUD di seluruh Indonesia. Nafiri Discipleship Church ada sampai saat ini, semua karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Mujizatnya selalu nyata. Jiwa-jiwa kepunyaan Tuhan dipercayakan, ditambahkan ke dalam penggembalaan NDC. Dan penuaian akan terus berlanjut sekalipun di tengah pandemi. Dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya! Dirgahayu Nafiri Discipleship Church ke-30. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah menyaksikan 30 tahun perjalanan gereja kita NDC dan penyertaan serta berkat Tuhan yang luar biasa. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan kalau kita bisa seperti hari ini, kita juga sadar itu bukan karena kehebatan kita. Semua karena Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Baik, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan, saya beri judul Perangkap Zona Nyaman. Saya melihat ada banyak orang sedang kena perangkap zona nyaman, saudaraku. Dan saya rindu lewat firman Tuhan ini, semua kita bisa keluar dari zona nyaman, diberkati, berkembang, bertumbuh di dalam Tuhan. Mari terlebih dahulu kita membaca dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem.
Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Saudara-saudara, Alkitab menceritakan kepada kita di Yerusalem ada sebuah kolam yang bernama Bethesda. Nah, kolam yang bernama Bethesda ini memiliki 5 serambi. Dan di serambi-serambi itu ada banyak orang terbaring dalam keadaan yang sakit. Alkitab tadi mengatakan ada yang buta, ada yang timpang, ada yang lumpuh, dan lain sebagainya. Dan mereka semuanya menunggu di serambi-serambi kolam Bethesda. Nah, ada apa saudaraku? Rupanya sewaktu-waktu kolam itu airnya bergoncang. Nah, kenapa airnya bergoncang? Karena ada malaikat Tuhan yang turun ke kolam itu dan menggoncangkan airnya. Nah, siapa yang turun pertama kali masuk ke dalam kolam yang airnya sedang bergoncang itu, maka orang itu akan sembuh apapun penyakitnya. Nah, Alkitab tadi menceritakan di antara begitu banyak orang sakit, ada seorang pria, saudaraku, yang sudah sakit 38 tahun. Begitu lama dia menunggu, apalagi menunggu sesuatu yang nggak jelas jadwalnya, saudaraku. Karena dikatakan Alkitab bisa saja sewaktu-waktu, kapan nggak tahu, akan turun ke kolam itu untuk menggoncangkan airnya. Baru disitulah orang yang masuk pertama kali akan sembuh. 38 tahun menanti. Mungkin saja harapan untuk sembuh dari orang tersebut sudah mati, saudaraku. Orang itu kemudian menjadi pasif. Bisa jadi menjadi pasif dan tidak melakukan apapun karena harapannya sudah padam. Mungkin juga orang tersebut sudah merasa puas dengan tetap menjadi orang cacat. Dan berada di dalam kondisi comfort zone. Karena jika ia sembuh, dia akan menanggung semua beban. Misalnya untuk bekerja, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia sakit, dan sudah begitu lama dia sakit, mungkin saja dia merasa, udahlah, seperti ini lebih baik. Pria itu berada dalam comfort zone. Dia mungkin sudah terbiasa dengan kecacatannya. Sehingga dia bisa tidak perlu bekerja. Dan meninggalkan tugasnya, bebannya kepada orang lain. Sekali lagi orang ini saya sebut berada di dalam perangkap zona nyaman, saudaraku. Saya ingin bertanya kepada kita semua pada hari ini. Apakah ada saudara yang berada di dalam perangkap zona nyaman? Mungkin akibat dari kegagalan. Karena gagal, ya udahlah memang nasib saya gagal. Dan kita merasa nyaman kemudian dalam kegagalan kita. Atau juga karena kita punya penyakit, sudah lama sakit. Akhirnya kita merasa nyaman. Ya, saya sudah dimaklumi sebagai orang sakit, nggak perlu bekerja. Kita berada pada zona nyaman. Atau juga mungkin ada hubungan yang telah rusak. Yang sebenarnya perlu dan Tuhan mau untuk memulihkan hubungan tersebut. Tetapi karena hubungan ini sudah lama rusak, kita sudah merasa nyaman dengan kondisi hubungan yang tidak baik tersebut. Bisa juga dalam pernikahan. Mungkin pernikahan kita sebetulnya sudah tidak ideal, tidak baik. Tapi karena sudah 5 tahun, 10 tahun, udah puluhan tahun seperti itu, kita sudah nyaman dalam kondisi pernikahan yang sebetulnya kurang bagus, kurang baik kondisinya. Ini juga bisa terjadi dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan, pertumbuhan rohani, atau hal-hal yang lain juga bisa. Kita juga bisa berkata, ya sudah seperti inilah pertumbuhan rohani saya.
pelayanan saya sudah seperti ini. Ketika pelayanan kita tidak mengalami perubahan dan kemajuan, bisa jadi juga kita berada pada zona nyaman pelayanan kita. Saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita memiliki kunci, ya, langkah-langkah untuk kita bisa keluar dari perangkap zona nyaman ini. Karena saya percaya Tuhan rindu kita berkembang. Tuhan rindu memberkati kita. Tuhan rindu kita melakukan perkara-perkara yang lebih besar di dalam pelayanan kita, di dalam bisnis kita, dan pekerjaan kita. Nah, mari kita belajar bersama-sama, saudaraku. Yang pertama, saudara-saudara, langkah untuk kita bisa keluar dari perangkap zona nyaman adalah kita harus memiliki keinginan yang kuat untuk berubah. Seseorang yang tidak memiliki keinginan untuk berubah, dia tidak bisa keluar dari perangkap zona nyaman. Tetapi kalau kita memiliki keinginan yang cukup kuat untuk kita mengalami perubahan, kemajuan, kondisi yang lebih baik, maka ini adalah langkah yang pertama yang penting untuk kita bisa keluar dari perangkap zona nyaman yang mungkin saat ini sedang kita alami. Itu sebabnya ketika Yesus berjumpa dengan pria yang sudah 38 tahun sakit dan lumpuh itu, apa yang Yesus katakan pertama? Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Coba kita baca ayatnya sekali lagi, saudara ya. Kita bisa menemukannya di dalam Yohanes pasal 5, ayat yang ke-6. Tadi sudah kita baca dan kita baca sekali lagi. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Yesus pengen tahu apakah sesudah 38 tahun dia menunggu di situ dalam kondisi yang sakit, apakah pria tersebut masih ada kemauan yang kuat untuk mengalami kesembuhan dan perubahan. Dan ini adalah hal penting yang pertama untuk kita bisa menerima kuasa Tuhan Yesus, menerima pertolongan Tuhan Yesus. Kita harus memiliki keinginan yang kuat untuk mengalami kesembuhan atau perubahan. Yesus berkata kepada kita semua hari ini, apakah kamu benar-benar ingin sembuh? Apakah kamu benar-benar ingin berubah? Apakah kamu ingin keluar dari zona nyaman dan mengalami sesuatu yang jauh lebih baik? Jika di lubuk hati kita yang terdalam, kita cukup puas untuk tetap seperti kondisi kita sekarang, maka tidak akan ada perubahan bagi kita. Itu sebabnya hari ini kita perlu belajar dari orang yang telah sakit 38 tahun lamanya. Ketika Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawabannya kita tahu. Dia langsung mengungkapkan keinginannya untuk sembuh. Meskipun dia tidak melihat bagaimana dia bisa sembuh. Karena dia tidak memiliki siapapun untuk membantunya. Dan dia cerita kepada Yesus, "Aku pengen sembuh Tuhan Yesus. Tapi setiap kali aku berusaha, aku merangkak, berusaha untuk masuk ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku." Tetapi di sini kita melihat bahwa orang yang sudah 38 sakit ini, saudaraku, 38 tahun dalam keadaan lumpuh, masih memiliki kemauan, keinginan yang besar untuk mengalami kesembuhan dan perubahan dalam hidupnya. Hari ini, saudaraku, saya ingin bertanya kepada setiap kita, maukah saudara sembuh? Maukah saudara mengalami perubahan di dalam hidupmu? Atau kita sekarang sedang terperangkap dalam zona nyaman kita? Ayo bangkit, semangat. Kita harus punya tekad, saya mau sembuh Tuhan. Saya mau ada perubahan dalam hidupku. Saya mau keluar dari comfort zone saya. Meskipun saat ini saya belum tahu bagaimana caranya. Sama seperti pria yang 38 tahun sakit itu. Saya belum memiliki sumber dayanya. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Tapi saya mau mengalami kesembuhan. Saya mau mengalami perubahan dalam hidup saya. Jadi ini hal yang pertama yang harus kita miliki. Kita punya keinginan yang kuat untuk sembuh. Untuk berubah. Untuk mengalami breakthrough, terobosan dalam hidup kita. Dan keluar dari zona nyaman kita untuk bertumbuh dan mengalami perkara-perkara yang jauh lebih hebat, lebih besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Nah, sesudah kita memiliki keinginan yang kuat untuk berubah, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita harus ada tindakan, saudaraku. Harus ada usaha.
Jadi kita tidak sekedar berhenti pada semangat mau berubah. Tapi harus diikuti dengan langkah yang kedua. Yaitu kita harus ada tindakan, ada usaha yang nyata, saudaraku. Dan mujizat terjadi ketika usaha kita, tindakan kita, usaha kita, dan kuasa Tuhan bekerja sama. Dan ini yang terjadi, saudaraku. Si orang yang 38 tahun sakit ini ada usaha, lalu ada kuasa Tuhan, dan ini yang bekerja sama. Sehingga mujizat tercatat dalam Alkitab terjadi, saudaraku. Coba perhatikan Yohanes pasal 5 ayat 7-8. Ya. Yohanes 5 ayat 7-8. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus, saudaraku, selanjutnya menyuruh orang itu dikatakan tadi, bangun. Yesus berkata, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Seolah-olah Yesus berkata kepada orang tersebut, saudaraku, ayo semangat. Ayo bangkitkan tekadmu. Kamu dan aku akan melakukan hal ini bersama-sama. Jadi saudaraku, yang sakit diminta untuk bangun. Angkat tilam, berjalan. Bisa nggak Yesus bilang, udah langsung jalan. Nggak perlu kamu bangun, aku yang langsung bikin kamu bangun. Bisa. Yesus bisa melakukan segala perkara. Tapi sekali lagi di sini kita melihat harus ada usaha dari orang itu. Orang itu mau bangun, orang itu mau angkat tilamnya, orang itu mau berjalan. Nah, ketika dia mau bersama dengan kuasa Tuhan, nah di situ saya katakan mujizat terjadi. Kuasa Tuhan akan dinyatakan ketika kita mau berusaha. Tuhan memberkati dan menolong orang yang mau berusaha. Dan hari ini saya percaya Tuhan mau saudara dan saya melakukan apa yang kita sebagai manusia bisa kita lakukan. Contoh misalnya, kalau kita mau sehat, ya kita harus ke dokter. Banyak orang berpikir kalau ke dokter kurang iman. Salah, saudaraku. Dokter juga bisa dipakai oleh Tuhan. Dan kalau kita mau sehat, kita mesti ke dokter. Misalnya check up. Paling tidak setahun sekali. Ya, ke dokter itu juga sebagai tanggung jawab kita, ada usaha. Misalnya kita cari kerja. Kita nggak bisa hanya berdoa, Tuhan kirim pekerjaan. Lalu Tuhan kirim kerjaan dari sorga. Tiba-tiba 10 perusahaan besar telepon saudara. Oh, Tuhan kan bisa, betul. Tapi bukan seperti itu cara kerja Tuhan. Kita harus melangkah, ada usaha. Kita yang mesti cari kerja. Kita melamar pekerjaan. Nah di situ Tuhan bekerja. Maka Tuhan akan memberikan kita pekerjaan yang terbaik. Tuhan bisa memberkati bisnis kita, betul. Tapi kita harus ada usaha, ada tindakan. Misalnya kita membuat business plan. Untuk ide yang Tuhan telah berikan. Ya waktu kita doa, Tuhan ini perubahan dunia luar biasa Tuhan. Sesudah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Benar-benar dunia berubah saudaraku. Minta ide dari Tuhan. Tuhan beri ide saudaraku. Lalu bagaimana? Kita ada usaha. Kita melakukan bagian kita. Buatlah bisnis plan ke depannya gimana. Mungkin juga kita perlu langkah membuat janji dengan seseorang. Kalau misalnya kita ada masalah dengan seseorang. Tuhan mau memperdamaikan kita. Kuasa Tuhan sanggup, saudaraku. Kasih Tuhan cukup untuk memperdamaikan kita. Dengan suami kita, dengan istri kita, dengan mertua kita, atau siapapun. Tapi perlu ada langkah dari kita, usaha dari kita. Misalnya kita mendatangi orang tersebut. Ini langkah kita. Lalu kita minta maaf. Ya, minta maaf kepada orang tersebut. Dan dengan kuasa Tuhan, hubungan bisa dipulihkan. Jadi hari ini saudara-saudara, langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah harus ada tindakan, ada usaha, tapi juga mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Nah, usaha kita bersama dengan kuasa Tuhan bekerja bersama-sama. Di situ menghadirkan mujizat dan kuasa Tuhan sehingga orang tersebut kita lihat mengalami kesembuhan dari sakit lumpuhnya. Hari itu orang tersebut berjalan, kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, yang ketiga yang terakhir saudaraku, bagaimana kita bisa keluar dari perangkap zona nyaman? Yang ketiga adalah kita harus terbuka untuk cara yang baru. Nah, ini penting sekali.
Kalau kita membaca di dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8, saudara-saudara, di sini Tuhan memberikan sebuah cara baru yang berbeda daripada yang sudah dilakukan oleh pria itu selama 38 tahun. Coba kita baca sama-sama ya, ayat 7 dan 8. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara-saudara, orang ini mempercayai metode kesembuhan itu dibantu orang lain untuk masuk ke dalam kolam. Ketika airnya mulai goncang kan? Dan dia sudah mengandalkan metode itu selama 38 tahun. Dan kita tahu kan, orang ini juga mengakui bahwa aku selalu gagal dengan metode minta bantuan orang. Karena ketika aku berusaha dengan kekuatanku sendiri atau minta tolong orang, nggak ada juga yang menolong dia. Orang lain sudah mendahului masuk ke dalam kolam itu. Artinya apa? Dengan metode yang sudah diikuti selama 38 tahun, gagal. Namun metode Yesus yang hari itu diperkenalkan, metode Yesus untuk menyembuhkan orang itu berbeda dengan sistem metode yang selama 38 tahun telah dia lakukan, telah dia geluti. Metode Yesus beda. Yesus metodenya apa tadi? Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Sesuatu yang baru. Dan dengan cara yang baru, metode yang baru itu, terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, mujizat Tuhan terjadi. Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan kita. Mungkin sudah 38 tahun. Ya, orang itu. Kita mungkin sudah puluhan tahun. Atau belasan tahun. Kita sudah mengandalkan suatu cara, metode dalam bisnis kita, pekerjaan kita. Yang kita percayai dapat membuat kita sembuh. Kalau orang itu sembuh. Atau kita berhasil. Ya, atau kita mengalami perubahan dan kemajuan. Tapi saudara suku, hari ini saya mendorong kepada kita semua menjadi orang yang terbuka terhadap metode yang Tuhan akan bukakan kepada saudara saat ini. Ketika Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Meskipun ide atau cara Tuhan ini di luar akal sehat kita, melampaui pikiran kita, atau apa yang kita pernah pikirkan di dalam pemikiran kita, melampaui, saudaraku. Tapi saya ingin kita terbuka, saudara, untuk kita bisa menerima dari Tuhan cara-cara yang baru. Nah, ini penting saya tekankan karena apa? Ke depan, saya berpikir ada banyak hal yang harus kita rubah. Dunia mengalami perubahan yang sangat luar biasa, saudaraku. Tiap hari saya melihat cara orang berjualan berubah. Cara orang berbisnis berubah. Cara orang bekerja mengalami perubahan. Sekarang bahkan banyak setelah diizinkan bekerja di kantor pun, banyak perusahaan-perusahaan yang malah ingin pegawainya tetap kerja di rumah. Karena apa, saudaraku? Tetap produktif, mencapai target dengan biaya yang jauh lebih murah. Nah, ini salah satu perubahannya. Mungkin juga dalam berjualan ada banyak perubahan karena dunia sedang berubah. Kita perlu terbuka. Kita mohon dari Tuhan, bagaimana ada cara-cara yang baru. Dan jadilah terbuka untuk perubahan-perubahan. Lakukan sesuatu dengan cara baru. Seturut apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Hikmat Tuhan turun atas setiap kita. Dan itu membuat kita menjadi berhasil. Kita juga akan keluar dari perangkap zona nyaman. Yang mungkin selama ini kita udah nyaman dengan cara kerja seperti itu. Pada akhir dari firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini, saya mau berdoa untuk setiap saudara. Supaya setiap jemaat keluar dari perangkap zona nyaman. Mungkin selama ini saudara berpikir, memang saya ditakdirkan gagal. No. Oh, memang saya ditakdirkan untuk sakit terus sampai saya mati. Tidak juga. Oh, memang seperti inilah. Ya, bisnis saya seperti ini udah nyaman kok seperti ini. Tidak. Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih besar di depan saudara. Bahkan yang terbaik dalam hidup kita masih ada di depan, saudaraku. Jangan saudara putus asa dan merasa semua yang baik udah di belakang saya. Tidak. Banyak hal besar yang terbaik masih ada di depan kita. Kuncinya cuma satu. Jangan tinggal dalam zona nyaman. Jangan diperangkap oleh zona nyaman. Keluar. Punya keinginan yang kuat untuk berubah.
Ya, lalu kita juga mau melangkah, ada tindakan nyata bersama kuasa Tuhan, mujizat terjadi. Dan yang terakhir, saudara terbuka untuk cara-cara baru. Dan di situ kita akan lihat ada terobosan dalam bisnismu, pekerjaanmu. Tuhan akan memberkati dengan jauh lebih hebat lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur pada hari ulang tahun NDC yang ke-30, kami mendengar firman Tuhan, bagaimana kami bisa keluar dari perangkap zona nyaman kami, yang selama ini membuat kami tidak bisa maju, Tuhan, yang selama ini membuat kami mandek, tidak ada pertumbuhan. Hari ini bersama dengan Tuhan, kami mau keluar dari zona nyaman kami mau mengalami berkat Tuhan, mujizat Tuhan, perkara-perkara besar dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Saudara yang rindu untuk mendapatkan cara baru dari Tuhan, hikmat Tuhan, dan mau melangkah bersama Tuhan, angkat tangan saudara dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk setiap tangan yang terangkat Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biar dalam hati kami semua Tuhan, ada keinginan yang kuat untuk berubah, keinginan yang kuat untuk sembuh. Kami berdoa Tuhan, kami juga mau melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ketika kami melangkah bersama Yesus, mujizat terjadi. Kami juga berdoa Tuhan, Tuhan beri kepada kami hikmat, supaya dengan cara-cara baru yang Tuhan berikan kepada kami, ide-ide baru yang Tuhan berikan kepada kami akan melihat berkat Tuhan, keberhasilan dan kemenangan yang besar ada di depan kami. Sekali lagi kami mau katakan, yang terbaik masih ada di depan kami. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Setiap orang yang mendengar firman-Mu hari ini, boleh keluar dari perangkap zona nyamannya, bertumbuh dalam Tuhan, dan diberkati Tuhan. Dan kami pada akhirnya juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mendengar ada varian baru yang berkembang di banyak tempat, tapi varian baru ini kami minta tidak berkembang di Indonesia. Indonesia tidak ada gelombang susulan. Indonesia segera keluar dari pandemi COVID-19. Indonesia segera pulih dan bangkit. Gereja-gereja Tuhan bisa segera dibuka, dan umat Tuhan boleh beribadah dengan baik di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya bersama-sama kami membuka hati kami untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Sekali lagi selamat ulang tahun bagi kita semua, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta